Hai sahabat, di video kali ini, pernahkah kamu merasa tidak puas terhadap pencapaian kamu sendiri, sehingga kamu menyalahkan diri sendiri, ataupun mengkritik diri kamu sendiri? Atau, pernahkah kamu merendahkan diri sampai menghakimi diri sendiri? Kondisi seperti ini biasa disebut dengan inner critic. Apa kamu tahu apa itu inner critic? Apa aja sih penyebab inner critic ini? Untuk mengetahui jawabannya, sebelum itu klik dulu tombol like and subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video lainnya dari YouTube Poppy Amalia Channel. Apa inner critic itu? Inner critic merupakan suatu kondisi di mana seseorang memiliki pemikiran dan perasaan yang negatif terhadap diri sendiri, sehingga membuat seseorang menyalahkan dirinya sendiri hingga menghakimi dirinya sendiri. Inner critic sendiri biasanya muncul pada saat seseorang tidak puas akan pencapaiannya atau tidak bisa memenuhi ekspektasi yang tinggi sehingga ia menyalahkan diri sendiri. Apa saja sih yang menyebabkan inner critic itu muncul? Ada pepatah mengatakan, tidak ada asap jika tidak ada api. Sama halnya seperti apa sih yang memicu kondisi inner critic pada seseorang bisa muncul? Sama halnya seperti apa sih yang memancing kondisi inner critic pada seseorang ini bisa muncul? Berikut faktor penyebab munculnya inner critic pada seseorang. Yang pertama, memiliki pengalaman buruk dan kejadian traumatis yang masih membekas di pikiran alam bawah sadar seseorang. Setiap individu pasti memiliki pengalaman atau memori di kehidupannya. Namun, tidak semua individu memiliki pengalaman atau memori yang baik. Pasti ada kalanya seseorang itu memiliki pengalaman yang buruk karena suatu hal. Contohnya nih, ada seseorang di masa kecilnya memiliki memori atau pengalaman yang cukup traumatis akan laut karena pada saat dia kecil, ia dan temannya tenggelam karena berenang di pinggir laut dan terbawa ombak yang besar. Memori traumatis seperti itulah yang akan terbawa hingga orang itu dewasa dan akan membuat seseorang ini menyalahkan diri sendiri karena membuat temannya ikut tenggelam bersamanya di pantai pada saat itu. Yang kedua, pengaruh lingkungan yang toksik. Kalian tahu nggak sih kalau lingkungan hidup kita juga sangat penting loh untuk kesehatan mental kita? Lah, kok bisa? Bisalah, karena dari lingkungan sekitar kita lah yang dapat memberikan berbagai dukungan kepada kita. Namun, bagaimana dengan lingkungan yang toksik? Tentu hal itu bisa saja membuat beban kepada kita karena di lingkungan yang toksik. Diri kita dipaksa untuk memenuhi ekspektasi lingkungan kita yang tinggi, sehingga pada saat itulah rasa kepercayaan diri kita berkurang dan kita bisa menyalahkan diri kita sendiri apabila kita tidak bisa memenuhi ekspektasi lingkungan kita yang tinggi terhadap kita. Yang ketiga, kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, ini dampaknya cukup bervariasi loh. Ada yang berdampak positif dan ada juga yang berdampak negatif. Salah satu contoh dari dampak negatifnya yaitu terlalu membandingkan diri kita sendiri kepada orang lain, sehingga bisa membuat kita merasa insecure atau merendahkan diri kita dan bahkan bisa membuat kita menghakimi diri sendiri karena tidak puas dengan apa yang telah kita capai. Gak baik banget ya ternyata. Padahal kita bisa loh membandingkan diri kita dengan orang lain agar kita bisa termotivasi untuk bisa bekerja keras dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu, apakah inner critic itu sebuah hal yang negatif? Jawabannya adalah tidak. Kok bisa?
Karena inner critic yang tidak berlebihan dapat membantu kita untuk bisa survive dan memiliki manfaat untuk bisa mengembangkan diri dalam memahami segala kekurangan ataupun kelebihan di dalam diri kita. Sedangkan inner critic yang tidak bisa terkendali justru bisa menurunkan tingkat kepercayaan diri kita, menghilangkan motivasi hidup kita, dan bisa membuat kita merendahkan diri kita sendiri. Nah, dari berbagai penjelasan di atas, kalian sudah paham kan apa itu inner critic dan apa yang menyebabkan inner critic itu muncul? Pastinya sudah dong. Sebenarnya kita boleh saja mengkritik diri kita sendiri, akan tetapi tidak baik kalau dilakukan secara berlebihan. Karena itu bisa saja menyakiti kesehatan mental kita karena terlalu banyak pikiran. Akhir kata, jangan lupa like and subscribe. Semoga video ini membuat kamu menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar gak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga secara fisik, rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya, ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang, ditahan. Kesel dengan anak, ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya, ditahan. Kesel dengan tetangga, ditahan. Kesel dengan tontonan TV, ditahan. Di sini di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master-master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman-pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online. Tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Kami ada.